can't be right, yeah. I do the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Hardianti Gobel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rekonsiliasi fiskal. Berhubung ini juga adalah tugas mata kuliah saya, yaitu akuntansi perpajakan. Jadi check this out. Soal nomor 1 yaitu merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing dari kedua jenis koreksi fiskal. Nah, jawabannya di sini yang pertama jenis koreksi fiskal positif. Yang pertama yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kedua, dana cadangan. Ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan lain. Kelima, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Kemudian ada gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan yang terakhir yaitu penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Kemudian ada contoh koreksi fiskal positif, pembagian laba atau penghasilan. Apapun labelnya, setiap penghasilan pasti kena wajib pajak. Berikut beberapa contoh fiskal positif. Yang pertama ada sanksi administrasi berupa denda, biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak, imbalan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natural, harta hibah dan sumbangan, premi asuransi kesehatan dwiguna, dan yang terakhir asuransi beasiswa. Nah, kalau tadi tentang jenis koreksi fiskal positif, sekarang kita akan masuk dalam jenis koreksi fiskal negatif. Yang pertama itu penghasilan yang telah dikenakan PPh final, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ketiga, penghasilan dari hadiah atau undian. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian ada penghasilan dari wajib pajak tertentu yang termasuk dalam kriteria PP nomor 46 tahun 2013 dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Next ada harta hibah yang diterima oleh keluarga kandung yang satu garis keturunan, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ada warisan, ada juga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal dan pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dari wajib pajak atau pemerintah. Kemudian ada juga pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Penghasilan dari modal diinvestasikan oleh dana pensiun yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian ada beasiswa. Selanjutnya, sisa lebih yang diterima suatu badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Next, ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak. Nah, yang terakhir yaitu simpanan yang jumlahnya kurang dari jumlah berdasarkan metode perhitungan yang ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
Astaga guys, sorry, ternyata masih ada lanjutan dari fiskal negatif. Oke, saya lanjutin ya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari dan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha kegiatan di Indonesia. Kemudian dividen atau bagian laba yang diterima dan diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Kemudian dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang terakhir yaitu unit perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen. Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Oke, next, yaitu contoh koreksi fiskal negatif. Terjadinya selisih penyusutan yang disebut amortisasi komersial. Namun syaratnya penyusutan tersebut harus di bawah nominal. Amortisasi menggunakan sistem saldo baik tegak lurus maupun naik turun. Oke, masuk soal nomor 2 yaitu akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis tersebut dan berikan contoh masing-masingnya. Nah, jawabannya yang pertama itu beda waktu. Beda waktu adalah waktu pengakuan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Nah, beda waktu tersendiri dia terbagi atas dua, yaitu beda waktu positif dan beda waktu negatif. Beda waktu positif yaitu apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak tujuan lebih lambat dari pengakuan tujuan akuntansi. Nah, sedangkan untuk beda waktu negatif itu sendiri yaitu jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari penghasilan menurut ketentuan perpajakan. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu contoh penghasilan yang menimbulkan beda waktu yaitu pendapatan laba selisih kurs. Sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Nah, masuk dalam beda tetap yaitu perbedaan yang terjadi karena aturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK atau standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Di sini juga terbagi atas dua yaitu permanen positif dan permanen negatif. Permanen positif yaitu apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak. Sedangkan permanen negatif adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Contoh untuk penghasilan yaitu contoh penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya transaksi perpajakan, entertainment atau tanpa daftar nominatif, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Nah, di sini juga ada perbedaan lain dari beda waktu atau biasa yang disebut dengan beda sementara. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Selain beda waktu, ada juga pembahasan lain tentang beda tetap atau biasa disebut dengan beda permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban biaya menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui fiskal, ataupun sebaliknya, beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi atau laba sebelum pajak, bahasa Inggrisnya itu pre-tax income. Wah, udah nomor 3 aja nih. Ya udah deh, next. Soal nomor 3 yaitu apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukaan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Oke, jawabannya yaitu ada kewajiban pembukuan. Didasarkan pada itikat baik atau pada adat kebiasaan perdagangan yang baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dilakukan atas taat asas dengan special case atau special accrual. Perubahan terhadap metode pembukuan dan tahun pajak harus atas persetujuan Dirjen Pajak. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Nah, di slide ini ada proses pembukuan yang aku coba jelasin ya. Yaitu di sini ada laporan keuangan sama laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan kemudian dia next dalam berdasarkan PSAK dan membahas tentang neraca, laba rugi, arus kas, ekuitas, dan lain-lain. Sedangkan laporan keuangan dia berdasarkan dalam Undang-Undang Pajak dan Peraturan dengan adanya laba atau penghasilan neto fiskal. Keduanya melalui rekonsiliasi fiskal. Selain ada proses pembukuan, di slide ini juga disediakan skema penyusunan laporan keuangan fiskal. Yang pertama yaitu dokumen dasar, kemudian lanjut dalam jurnal, dilanjutkan lagi dalam buku besar, kemudian dilanjutkan lagi dalam neraca percobaan, menjadi laporan keuangan komersial, dan diolah lagi menjadi rekonsiliasi, dan yang terakhir yaitu laporan keuangan fiskal. Dalam buku besar itu dicocokkan dan kemudian menjadi buku tambahan. Oke, next di soal terakhir yaitu soal nomor 4. Di sini disediakan soal yaitu PT Berkah bergerak dalam bidang bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nah, di slide ini telah disediakan soal dan akan kita jawab nanti di next slide. Nah, ini dia tabel dari jawabannya. Di sini ada penjualan menurut komersial 1.250.000, sedangkan menurut fiskal juga sama 1.250.000. Harga pokok produksi atau HPP persediaan awal 200 dan menurut fiskal persediaan awal 200. Pembelian 1 juta, menurut fiskal 1 juta, persediaan akhir 720.000, koreksi fiskal negatif 20.000, menurut fiskal 700.000. Keterangannya itu pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Penghasilan bruto usaha menurut komersial 770.000, sedangkan menurut fiskal 750.000. Beban operasional yang pertama ada gaji sebesar 55.000, sedangkan menurut fiskal juga sama 55.000. Tunjangan transport karyawan masing-masing 45.000, beban makan kantor masing-masing 6.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan menurut komersial 20.000, sedangkan koreksi fiskal positif juga 20.000. Keterangannya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban training karyawan 15.000, menurut fiskal juga sama 15.000, beban seragam satpam masing-masing 12.000, beban sanksi administrasi pajak menurut komersial 10.000, koreksi fiskal positif juga 10.000. Keterangannya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban bunga pinjaman menurut komersial 7.000, menurut fiskal juga sama 7.000. Cadangan penghapusan piutang menurut komersial 5.000, koreksi fiskal positif 5.000. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif menurut komersial 10.000, koreksi fiskal positif 10.000. Keterangannya SE 27-PJ22-1986. Beban listrik dan telepon kantor masing-masing 24.000, PBB dan bea meterai masing-masing 3.000, penyusutan aset tetap menurut komersial 40.000, koreksi fiskal positif 5.000, sedangkan menurut fiskal 35.000. Keterangannya pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Premi asuransi kebakaran pabrik masing-masing 10.000. Bantuan untuk panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menurut komersial 5.000, koreksi fiskal positif 5.000. Keterangannya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian sumbangan ke panti asuhan 8.000, koreksi fiskal positif 8.000. Keterangannya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Total beban operasional menurut komersial 275.000, sedangkan menurut fiskal 212.000 rupiah. Penghasilan neto usaha menurut komersial 495.000, sedangkan menurut fiskal 538.000. Penghasilan dari luar usaha yang pertama sewa kendaraan box FA Sejahtera menurut komersial 9.800, koreksi fiskal positif 200, sedangkan menurut fiskal 10.000 pasal 23 Undang-Undang PPH.
keuntungan selisih kurs menurut komersial 5.000 dan menurut fiskal 5.000. Penerimaan kembali PBB menurut komersial 5.000 dan fiskal 5.000. Jasa giro bank semesta menurut komersial 2.000, koreksi fiskal negatif 2.000, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Penghasilan bunga deposito menurut komersial 1.000, koreksi fiskal negatif 1.000, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Total penghasilan dari luar usaha menurut komersial 22.800, sedangkan menurut fiskal 20.000. Beban luar usaha yaitu laba bersih usaha dalam negeri menurut komersial 517.800, sedangkan menurut fiskal 558.000. Penghasilan dari Malaysia menurut komersial 200.000 dan menurut fiskal 200.000. Penghasilan kelina pajak menurut komersial 717.800, sedangkan menurut fiskal Rp758.000. Oke, sekian dulu penjelasan tentang rekonsiliasi fiskal. Semoga bermanfaat. And for you all guys, have a nice day. See you on the next video.